Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa PGMI Insuri Ponorogo. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, di mana kemarin kita sudah belajar tentang segitiga. Maka untuk hari ini kita akan belajar tentang segi empat. Jadi materi hari ini yaitu segi empat. Kita langsung saja ya. Apa itu segi empat? Kira-kira ada yang tahu? Tahukah kalian apa itu segi empat yang sudah kalian tahu? Terus kita lanjut saja. Jadi pengertian dari segi empat itu adalah bangun datar yang terbentuk oleh empat ruas garis yang ditentukan oleh empat buah titik sebidang ya, yang setiap tiga titiknya tidak segaris dan ruas-ruas garis itu saling bertemu hanya di tiap titik ujungnya. Jadi di tiap titik ujungnya ini bertemu. Terus kemudian karakteristik dari segi empat, jadi sisi empat buah. Jadi ruas-ruas garis pembentuk segi empat ada empat buah, ada A, B, C, D, dan DA. A, B, C, D, dan DA. Titik sudutnya ada empat, yaitu titik persekutuan antara sisi-sisi yang berpotongan. DC dengan CB berpotongan di C, maka titiknya yaitu C ini. Terus kemudian CD dengan AD berpotongan titik D, maka titiknya yaitu D ini. Pasangan sisi berhadapan dua pasang, yaitu pasangan sisi yang tidak berpotongan pada ruas garisnya. AB dengan CD dan BC dengan DA. Terus kemudian pasangan sisi bersisian, yaitu sisi-sisi yang merupakan kaki titik sudut tersebut. Jadi gini, AB bersisian dengan BC, CD bersisian dengan DA, dan seterusnya. Titik sudut berhadapan dua pasang, yaitu titik sudut yang tidak memiliki sisi persekutuan. Jadi titik sudut A dengan titik D dan B dengan C. Sudut berhadapan dua pasang, yaitu pasangan sudut D dengan B, C dengan A. Terus kemudian diagonal dua buah, yaitu ruas garis penghubung dua titik yang berhadapan, yaitu AC dan BD. Jadi, diagonal buah itu AC dan BD ini merupakan diagonal, yaitu garis yang menghubungkan antara dua titik yang saling berhadapan. Terus kemudian sifat segi empat, di sini jumlah besar sudut sebuah segi empat yaitu 360 derajat. Jadi M sudut A, misalkan segi empat itu adalah ABCD, maka M sudut A ditambah M sudut B tambah M sudut C tambah M sudut D sama dengan 360 derajat. Nah, ini adalah jenis-jenis segi empat, di mana segi empat di sini ada segi empat tali busur, ada jajar genjang, di mana jajar genjang itu bisa diturunkan menjadi persegi panjang dan belah ketupat, kemudian diturunkan lagi menjadi persegi. Jadi persegi panjang itu bisa didefinisikan dari jajar genjang, dan persegi bisa didefinisikan dari persegi panjang ataupun belah ketupat. Kemudian ada layang-layang, terus kemudian ada trapesium, di mana trapesium itu dibagi menjadi dua, ada trapesium siku-siku, di mana salah satu sudutnya yaitu siku-siku 90 derajat, terus kemudian ada trapesium sama kaki, di mana dua sisinya itu sama panjang. Terus kemudian dari segi empat garis singgung, yaitu segi empat yang di dalamnya itu segi empat yang terbentuk dari empat buah garis singgung lingkaran. Kalau tali busur itu segi empat yang terbentuk dari empat tali busur sebuah lingkaran. Terus kemudian jenis-jenis segi empat, yang pertama jajar genjang. Definisinya ya, jadi segi empat yang setiap pasang sisinya yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ingat ya, sejajar dan sama panjang. Kita lihat, sejajar dan sama panjang. Itu ya, panjangnya sama. Terus kemudian persegi panjang itu adalah jajar genjang yang mempunyai sebuah sudut siku-siku yang mengakibatkan sudut yang lain juga siku-siku. Jadi persegi panjang seperti yang saya tadi bilang bisa didefinisikan dari jajar genjang yang salah satu sudutnya yaitu siku-siku yang mengakibatkan ketiga sudutnya juga siku-siku. Nah, sama juga. Nah, untuk belah ketupat itu adalah jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang. Jadi, belah ketupat itu adalah jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang akan membentuk belah ketupat. Terus kemudian persegi. Nah, persegi ini bisa didefinisikan dari persegi panjang ataupun dari belah ketupat.
Kalau dari persegi panjang, maka persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Kalau dari belah ketupat, itu adalah persegi itu adalah belah ketupat yang salah satu sudutnya adalah siku-siku, yang mengakibatkan tiga sudutnya yang lain juga siku-siku. Terus kemudian, sorry, layang-layang, yaitu segi empat yang mempunyai tepat dua pasang sisi yang bersisian sama panjang. Ini jadi yang bersisian sama panjang, ini sama panjang, yang ini sama panjang dengan ini. Terus kemudian ada trapesium, adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar. Dilihat, tepat sepasang ya. Jadi cuma satu pasang saja yang sejajar. Ini juga sejajar dengan ini juga sejajar dengan ini. Terus kemudian segi empat garis singgung, yaitu segi empat yang keempat sisinya menyinggung sebuah lingkaran atau yang terbentuk dari empat buah garis singgung sebuah lingkaran. Atau kalau segi empat tali busur terbentuk dari empat buah tali busur sebuah lingkaran. Terus kemudian untuk prinsip jajar ginjang, yang pertama, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Oke, A sama dengan C, B sama dengan D. Setiap dua sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang. AB sama dengan CD, BC sama dengan DA. Terus kemudian kedua diagonalnya membagi dua sama panjang. Jadi diagonalnya ini ya, diagonal AC membagi AP sama dengan PC dan DP sama dengan PB. Terus kemudian ini prinsip dari belah ketupat. Yang pertama, membagi dua sama sudut-sudut belah ketupat tersebut. Terus saling berpotongan sama panjang, saling berpotongan tegak lurus. Ini rinciannya ya. Jadi M sudut A1 atau besar sudut A1 sama dengan A2. Jadi karena diagonal menjadi membagi dua sudutnya sama besar ya. A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan C2, dan seterusnya. Terus kemudian ini sama, jadi membagi dua. PTA dibagi dua sama panjang. Jadi misalkan ini P berarti CP sama dengan PA. DP sama dengan PB. Dan CA dan DB ini tegak lurus. Artinya berarti ini salah jumlah dari sudut 1, 2, 3, 4 ini 90 derajat, di mana masing-masing sudutnya yaitu 90 derajat. Terus kemudian prinsip layang-layang. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Jadi AC tegak lurus dengan GB dan panjang kedua diagonalnya tidak sama. Jadi D1 tidak sama dengan D2. Tetapi AD sama dengan AB dan DC sama dengan BC. Terus kemudian prinsip segi empat tali busur. Jumlah pasangan sudut yang berhadapan adalah 180. Jadi A ditambah C sama dengan 180, D sama dengan ditambah B sama dengan 180. Kedua, hasil kali panjang ruas garis bagian diagonal oleh adanya titik potong keduanya sama. Jadi ini ada rumus ini ya. AC kali BD sama dengan AD kali BC ditambah AB kali CD. Jadi AC, sorry ini ya diagonalnya, dikali BD sama dengan AD kali BC tambah DC kali AB. Nah, ini mengapa demikian? Nah, ini coba kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Nanti menjadi bahan pertanyaan saya untuk pertemuan selanjutnya. Terus kemudian prinsip segi empat garis singgung, di mana jumlah panjang kedua pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi AD tambah CB sama dengan BD tambah AB. Terus selanjutnya yaitu keliling dan luas segi empat. Nah, di sini mengapa langsung saya tuliskan? Karena memang saya yakin dari SD pun kalian sudah mempelajari dan kalian sudah hafal di luar kepala kalian. Jadi yang namanya persegi itu kelilingnya 4 kali sisi, sedangkan untuk luasnya sisi kali sisi gitu ya, atau sisi kuadrat. Untuk persegi panjang itu 2 kali S1 ditambah S2. Untuk luasnya S1 kali S2 atau biasa disebut panjang kali lebar. Sedangkan untuk jajar ginjal kelilingnya sama seperti persegi panjang kalau luasnya alas kali tinggi ya, atau sisi yang bawah kalikan tinggi dari jajar ginjal.
Terus kemudian belah ketupat itu kelilingnya sama dengan 4S untuk luasnya sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 trapesium dan seterusnya layang-layang juga kalian yakin kalian udah tahu ya. Terus kemudian, nah ini yang menjadi bahan diskusi untuk kalian. Bagaimana rumus-rumus keliling dan luas segi 4 di atas yang saya baru tuliskan itu mengapa didapatkan? Jadi mengapa rumusnya kok demikian? Misalkan rumus persegi panjang, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Mengapa? Itu yang menjadi pertanyaan anak-anak nanti ketika kalian mengajar ya. Mengapa kok demikian, Bu? Alasannya itu apa? Mengapa kok panjang kali lebar misalkan gitu ya. Atau misalkan nih luasnya dari jajar genjang itu kan alas kali tinggi. Mengapa kok alas kali tinggi? Sedangkan untuk luas dari trapesium itu kan setengah kali A tambah B dikalikan tingginya. Mengapa kok rumus luasnya itu seperti itu? Nah, itu nanti yang menjadi bahan diskusi untuk kalian yang harus kalian temukan dan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Dan kemudian ada sedikit latihan soal untuk kalian, silakan dikerjakan. Terus kemudian kita bahas juga di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk materi, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.